Shalom jemaat yang terkasih, pada hari ini kita merayakan peristiwa Paskah, di mana Kristus telah bangkit. Mari kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri. Hari Minggu itu karya keagungan Allah terlukis. Seorang anak manusia yang disalibkan, bangkit dari kubur dan di antara orang mati. Dosa telah hancur lebur, kematian tak mampu membungkamnya. Kebangkitan Yesus memberi hidup. Kebangkitan Yesus memberi harapan baru. Terpujilah Kristus yang maha tinggi. Terpujilah Kristus yang maha mulia. Ibadah Paskah kita hari ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi umat yang mengasihinya. Salam sejahtera bagi hamba yang dikasihinya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Mari di dalam hening, dengan rendah hati kita membawa pengakuan kita atas segala dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus.
Tuhan, ampuni kami yang seringkali takluk pada ketakutan. Tuhan, ampuni kami yang tak terusik sama sekali ketika Engkau bangkit dan membangkitkan kami. Tuhan, ampuni kami yang tawar hati dan berpura lupa merawat sesama. Kristus Sang Penebus, ampuni kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita persembahkan hati kita kepada Tuhan dan kita bawa segala niat dan kerinduan kita untuk menjadi pelaku firman. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk bersama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jangan biarkan kami takluk kepada ketakutan. Biarlah kami diberikan kepekaan bahwa sesungguhnya Engkau telah bangkit, bahkan Engkau juga membangkitkan kami. Jangan biarkan kami menjadi tawar hati, namun biarlah kami boleh melihat dengan penuh kasih dan merawat sesama kami. Maka pada pagi hari ini kami datang di dalam Kristus Sang Penebus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu.
dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa rindu dan haus akan firman Allah yang hidup, yang senantiasa menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pesach Sameach, selamat Paskah. Sekarang katakan kepada anggota keluargamu, saudara di kanan kirimu, orang yang ada bersama dengan engkau saat ini, katakan selamat Paskah, Yesus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada peringatan Paskah tahun ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang beberapa hal. Yang pertama, kita akan melihat tentang kematian. Saudaraku, persoalan terbesar sebelum kebangkitan Kristus adalah kematian. Kematian seringkali menjadi pukulan telak, vonis yang tak terkalahkan dan teror paling menakutkan bagi manusia. Kematian seringkali dilihat dengan pandangan pesimis, tanpa harap sebuah akhir dan penghabisan. Ketika Yesus menjelang kematiannya, maka para tentara mengejek. Mereka menelanjangi dan memperebutkan jubahnya. Dan ketika Yesus benar-benar wafat, murid-muridnya tercerai-berai mencari aman, menyembunyikan diri rapat-rapat dan bersiap untuk kembali kepada kehidupan lamanya. Ketakutan akan kematian merenggut sedikit demi sedikit pandangan akan pengharapan. Seolah jarak kepada pengharapan itu, untuk melihatnya kita merasa makin lama makin pendek. Seperti sekarang ini, krisis akibat COVID-19 membuat kita seolah tak percaya lagi bahwa rekan yang sedang terpapar virus masih bisa sembuh. Anak-anak masih bisa melanjutkan kuliah. Dan krisis ekonomi ini pasti akan terlewati. Seolah kita merasakan bahwa semuanya ini akan berakhir dengan kiamat. Namun demikian saudaraku, tanda akan datangnya kematian ini juga menjadi pengingat betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Terbatas dalam ruang dan waktu, sekaligus terbatas dalam kemampuan. Kematian mengingatkan kita tentang perlunya mengisi hidup ini dengan bijak, berhati-hati merawat kehidupan,
dan menyadari bahwa ada kehidupan kekal di balik kematian ini. Sebagai akibat dan kelanjutan dari kehidupan kita yang sekarang ini. Kematian mengajar kita untuk mencintai, melayani dengan tulus, fokus, dan total. Kematian mengajar kita untuk menemukan makna hidup yang utuh. Yang kedua, kita belajar tentang kebangkitan. Pada kenyataannya Yesus benar-benar bangkit. Apa yang dipikirkan oleh para imam kepala, orang-orang Farisi, mereka menyegel kubur Yesus. Bahkan mereka meminta Pilatus supaya mengirim para tentaranya menjaga kubur Yesus. Tetapi itu tidak berhasil mencegah kebangkitan Yesus. Sekencang apapun alam maut berusaha membekap Yesus agar tetap mati, namun takkan mampu melawan kuasa Allah untuk membangkitkan Yesus. Dan kemenangan Yesus atas kuasa maut menjadi awal dari kebangkitan berikutnya yang akan segera digenapi. Kebangkitan semua orang mati pada akhir zaman dan kebangkitan manusia dari keputusasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa pengharapan itu sungguh ada. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Tiada musim semi tanpa musim gugur. Tiada kesembuhan tanpa kesakitan. Tiada struggling tanpa krisis. Ada masa perjuangan keras yang harus dilewati sebelum keberhasilan itu diraih. Sekalipun Yesus berkali-kali menjanjikan bahwa Dia akan bangkit, namun tetap saja Dia harus mati. Kematiannya bukanlah sebuah upaya untuk menarik simpati atau pamer kesaktian, tetapi kematiannya adalah bentuk penggantian hukuman atas setiap kita, penebusan atas kematian kita sehingga kita selamat dari kebinasaan. Janjinya bahwa Dia akan mendahului para murid itu ke Galilea, itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh akan bangkit. Kalau Matius 26 ayat 32 diucapkan Yesus sebelum kematiannya, maka Matius 28 ayat 7 merupakan bukti karena apa yang diucapkan malaikat di kubur Yesus itu kemudian segera digenapi oleh Yesus yang menuju ke Galilea. Ada hal yang ketiga yang kita renungkan bersama-sama dalam Paskah kali ini, yaitu tentang merawat kehidupan. Yesus tahu betul akan kerapuhan kita sebagai manusia. Dia dapat merasakan keraguan para murid. Mereka yang ragu apakah Yesus benar-benar akan bangkit. Karenanya Yesus menampakkan diri. Yesus menjumpai Maria Magdalena, bahkan Maria-Maria yang lain. Kehadirannya, salamnya, ungkapan jangan takutnya, semuanya itu merupakan bentuk penggembalaan yang menguatkan setiap muridnya. Yang seharusnya takut adalah imam kepala dan para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang kekeh pada ajaran tidak adanya kebangkitan. Mereka bergantung pada kolusi kekuasaan untuk membodohi rakyat. Yang layak takut adalah tentara penjaga makam yang mengandalkan kuasa militer, namun tidak berdaya sama sekali ketika terjadi gempa dahsyat. Batu penutup kubur itu digulingkan oleh malaikat. Mereka yang seharusnya takut. Namun kenapa? Justru kita, justru para murid itu yang pada kenyataannya saat ini takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa perawatan kita semua ini akan mati.
Iblis terus berusaha mendorong kita ke ujung tebing kematian. Namun Yesus justru sebaliknya. Karena dia berupaya untuk menarik kita kepada kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kematian akan datang menjemput kita, seharusnya kita merasakan bahwa ini adalah sebuah keberuntungan. Kenapa? Karena tugas kita selesai dan Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk menjemput kita. Namun hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan ini akan terus berlanjut dan itulah sebabnya Yesus perlu menampakkan diri dan menguatkan setiap murid-muridnya. Itulah sebabnya Yesus mendahului para muridnya menuju ke Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kepekaan untuk saling merawat sangat dibutuhkan. Karena orang-orang harus tetap terhubung, memberikan perhatian dan supportnya. Namun mereka harus tetap menjaga jarak secara fisik sehingga mencegah terjadinya penularan. WHO pun merasa perlu untuk mengkoreksi terminologi social distancing dengan physical distancing. Betapa pentingnya merawat kehidupan. Bahkan Allah mengirim para pejuang medis. Mereka harus bertarung di garis depan untuk melawan virus corona ini. Dan kepekaan ini jugalah yang membuat Li Wenliang menjadi satu di antara 8 dokter yang berani menyuarakan ini virus yang berbahaya. Ini semua harus diselidiki secara serius. Dan dia mengungkapkannya kepada pemerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu dia lakukan di akhir Desember 2019. Meskipun dia hanya punya waktu sekitar 2 bulan. Karena pada tanggal 7 Februari 2020 dia harus wafat akibat virus yang misterius tersebut. Allah juga memanggil setiap kita untuk ikut merawat kehidupan ini. Kita perlu mendukung. Kita perlu melakukan bersama-sama upaya yang telah didahului mereka. Yang dipikirkan secara serius oleh pemerintah. Mari kita bersama mendukung upaya menghindari kerumunan. Mari kita berusaha untuk terus mendukung physical distancing. Mari kita bersama memikirkan penggunaan alat pelindung diri yang tepat guna dan tidak berlebihan. Karena perlu diingat bahwa alat-alat tersebut sangat dibutuhkan oleh para medis. Kita juga perlu menyadari untuk tidak memborong bahan pangan dan kebutuhan secara membabi buta. Semuanya ini hanya membuat barang-barang ini harganya menjadi tidak stabil dan orang-orang yang sangat membutuhkan akhirnya tidak bisa menemukan barang tersebut. Dan kita harus membantu sesama. Mari kita melakukan bagaimana kita bisa membantu sesama dengan berbagi sesuai yang mereka butuhkan, bukan semata-mata apa yang kita punya. Jadi jemaat Tuhan, sekarang ini apa yang sudah kita kerjakan dalam merawat kehidupan? Mari kita saksikan klip berikut ini yang menunjukkan ada antisipasi yang harus kita kerjakan segera. Para medis yang berada di garis depan sudah berusaha memberikan hidupnya. Mereka memberikan apa yang mereka punya, mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi mereka juga tidak bisa bergerak sendiri. Ada banyak yang mereka butuhkan lagi. Alat pelindung diri dan beberapa perlengkapan yang lain. Dan disinilah GKI Sinode Wilayah Jawa Timur melihat apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sehingga kita membentuk gugus tugas COVID-19 untuk kita bisa melakukan bersama apa yang menjadi bagian kita. Karena itu wadah ini memberikan kesempatan untuk kita mengumpulkan, kita menyampaikan dana,
kita juga bisa memberikan apa yang kita miliki, melihat kebutuhan mereka. Beberapa tempat, rumah sakit, tempat pelayanan medis, sudah kita kirim bahan-bahan yang dibutuhkan oleh mereka dan apa yang kita berhasil kumpulkan. Kita terus doakan supaya gugus tugas COVID-19 ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk mendukung mereka yang berada di garis depan para medis. Wabah ini menyerang semua lapisan, bukan hanya yang menderita sakit, tetapi juga mereka yang mengalami guncangan ekonomi. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi secara tiba-tiba. Hal ini menggerakkan beberapa anggota jemaat yang secara spontan mereka keluar untuk membagikan nasi kotak kepada pengemudi online. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Apakah Anda siap melakukannya? Mari kita bergabung. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk meringankan beban mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus harus membawa dampak bagi krisis yang amat memprihatinkan ini. Kita seharusnya dapat merepresentasikan kehadiran Yesus untuk menyatakan shalom Allah kepada dunia ini, agar mereka yang kehilangan pengharapan dapat bangkit kembali. Dan perawatan pastoral yang kita lakukan menjadi support bagi sesama untuk menggapai dan mencapai penggenapan janji Allah. Kebangkitan bukan baru akan terjadi nanti. Ketika semuanya sudah selesai, keadaan sudah pulih. Tapi Kristus sudah membangkitkan semangat perjuangan kita sekarang untuk memulihkan iman, pekerjaan, perekonomian, tatanan sosial, dan hal-hal lainnya. Kristus mulai memulihkan keluarga kita. Dia melatih disiplin mandiri kita tanpa diawasi. Dia merancang dan mengerjakan tugas-tugas kita dari rumah melalui kesiapan kita, melalui apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Dia mengubah cara pandang kita tentang penggunaan gawai dan perangkat daring lainnya. Dia menata relasi sosial kita agar kita dapat tetap merawat hubungan sekalipun tanpa tatap muka. Dia membawa kita ke garis depan untuk memimpin perebutan kemenangan sejak awal peperangan. Dia merontokkan semua sikap egois kita. Dan dengan bersatu hati, bergandeng nyali, Indonesia harus bangkit. Kita bisa dan pasti menang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama membawa di dalam doa pergumulan-pergumulan kita saat ini. Kita akan menyampaikannya di dalam doa syafaat. Jika kita bersama dengan anggota keluarga atau rekan-rekan yang lain, pada saat kita mengikuti ibadah online ini, maka marilah kita mengambil waktu untuk menaikkan doa syafaat kita. Biarlah dalam pergumulan yang penuh dengan kesungguhan, kita mendoakan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita akan mendoakan untuk rekan yang terpapar COVID-19, yang dalam pemantauan maupun pengawasan, para suspek maupun carrier, supaya mereka tetap semangat untuk berobat. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kita mendoakan untuk rekan yang baru saja ditinggalkan atau kehilangan anggota keluarganya, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka.
Kita akan mendoakan untuk dokter, pelayan kesehatan, para peneliti. Kita mohon supaya Tuhan memberi hikmat, menjaga kesehatan, serta memampukan untuk melayani dengan penuh kekuatan, dedikasi, dan kasih sayang. Kita mendoakan seluruh jajaran pemerintah, pusat maupun daerah, agar dapat bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Biarlah kita mendoakan untuk dampak sosial dan ekonomi yang muncul akibat COVID-19. Masyarakat harus dikuatkan dalam menghadapi krisis, serta mereka tetap berjuang dalam iman, hikmat, dan ketulusan. Kita mendoakan agar gereja Tuhan peka dan antisipatif dalam upaya merawat kehidupan, bersikap proaktif dan produktif untuk berkarya bersama Allah. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tuhan berfirman dalam Roma 6 ayat 5 dan 7-8, demikian bunyinya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Puji syukur kepada Tuhan, karena Ia memberikan keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kini, marilah kita mengungkapkan syukur dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Mari bersama-sama kita lambungkan pujian bagi Tuhan, sebab Dia hidup. Menyembuhkan, menyucikan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang demikian besar, yang berkorban di atas kayu salib bagi setiap kami. Namun Engkau mengalahkan kuasa maut dan bangkit bagi kami. Kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan ini, Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya berserah dan senantiasa memberi diri bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hiduplah dengan baik dan benar, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah dalam iman dan pengharapan, dan hiduplah untuk memuliakan nama Tuhan. Janganlah gentar, Tuhan yang akan menjagamu, Tuhanlah yang akan menguatkanmu. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Umat yang telah dibangkitkan Allah, bersaksilah bagi Tuhan, nyatakanlah kebenaran firman-Nya, hiduplah dalam cinta kasih Tuhan, dan pakailah hidup ini untuk melayaninya. Inilah panggilan dan pengutusan Tuhan bagi hidup kita. Kini undurlah dari tempat ini dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah garam dan terangnya. Kami siap menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Pujilah namanya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita terima berkat-Nya. Kristus Yesus yang bangkit senantiasa memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada kita, disertai damai sejahtera Allah Bapa dan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, kini dan sampai akhir zaman. Amin.